Apa tandanya hidup kita mengalami kekeringan? Ketika kita mulai menghalalkan segala cara. Kita mulai suka hal-hal yang haram. Tandanya kita ini kekeringan secara rohani. Orang kalau udah kering rohaninya, tumpul hati nuraninya, nggak punya perasaan. Lihat orang minta-minta itu dia nggak tergerak itu. Orang kaya di Injil Lukas, kenapa dia masuk di dalam neraka? Sedangkan Lazarus miskin, dia ada di pangkuan Bapak Abraham di surga. Orang kaya ini masuk neraka bukan karena kekayaannya. Apa yang membuat dia ke neraka? Karena dia nggak punya hati nurani. Orang kalau kering rohaninya, nggak punya hati nurani. Orang kaya di surga juga banyak. Abraham kaya di surga. Ayub kaya ada di surga. Sakius yang kaya juga ada di surga. Anda dan saya yang kaya juga ada di surga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, 7 gunung dan hutan sudah terbakar ya. Saya dapat data dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gunung Bromo. Ya, sudah tahu gara-gara prewed ya, IO-nya kena masalah ini. Harus berurusan dengan yang berwajib ya. Memang musibah ini kalau datang kadang-kadang nggak nyangka ya. Ya, harus hukuman penjara, didenda berapa M dan sebagainya ya. Jadi kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Amin. Karena ya orang menghadapi masalah ini, masalah itu nggak pernah permisi. Ya, masalah ini kalau datang nggak pernah, orang Jawa bilang nggak pernah kulo nuwun. Ya, excuse me, nggak pernah. Masalah datang sekonyong-konyong. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita menghadapi semua masalah dan persoalan hidup ini. Amin. Ya. Saudara, Gunung Arjuno, saya lihat datanya 3.300 hektar. Wah, besar ya. Sampai ke Cangar, permandian air panas. Saya ingat dulu, kaki saya ini dulu pernah eksim ya. Ya dulu eksim gitu, ke dokter kulit gak bisa sembuh. Ya sampai gak berani pakai kaos kaki, gak berani pakai sepatu. Saya ke Cangar itu saya kum dengan air panas belerang. Wah, sembuh. Ya. Dengan doa terus. Nah, Gunung Welirang ini sampai ke Pacet ya. Di Pacet. Kebakaran begitu hebat. Ibu-ibu kemarin bersyukur retreat ladies sukses luar biasa di Pacet ya. Sumbing, Gunung Sumbing di Wonosobo, Jawa Tengah juga mengalami kebakaran ya. Gunung Gede, hutan jati di Ponorogo, 15 hektar. Gunung Lawu, 8 hektar di Ngawi. Ya. Lalu terakhir data saya ini Gunung Andong di Lawang. Ya. Saudara, mengapa kebakaran ini terjadi? Karena musim apa ini? Kemarau kering yang berkepanjangan. Mestinya udah hujan. Musim boleh berganti ya. Gak tentu ya. Musim ini kadang-kadang aduh ya, bahkan ini tanda-tanda kiamat kata teman-teman di agama Muslim. Ya, bayangkan padang gurun bisa turun salju. Padang gurun yang tandus bisa berumput, tumbuh daun, tumbuh pohon. Wah. Jadi teman-teman Muslim berkata ini memang sudah tanda kiamat. Musim silih ganti ya, waktunya nggak ada apa-apa, turun hujan es. Surabaya pernah ngalami ya, saya pernah lihat hujan es ya, klotak loh apa ya, hujan es ya. Itu kita sudah diberi sen oleh Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ayo siap, sudah diberi tanda ini, jangan sampai kita nih jadi orang yang ya nggak bijak ya, sudah diberi tanda kita nggak nangkep. Ya, nah, saudara-saudaraku, kita akan belajar satu hal. 3,5 tahun
pernah terjadi kekeringan di zaman Nabi Elia. Bayangkan apa yang terjadi hari itu, sangat mengerikan. Ini terlambat berapa bulan aja, berapa ribu hektar ini. Pernah lihat di TV Hawaii? Saya pernah ke Hawaii dengan Bu Lani waktu itu. Masih belum punya anak-anak, belum. Ya, saya dengan Bu Lani sampai ke California. Waktu itu ya honeymoon lah istilahnya. Hawaii yang begitu cantik. Kalau di Indonesia, Hawaii-nya Indonesia mana? Bali. Bisa ngalami kebakaran mengerikan. Hebat. Saya lihat, aduh kok gini ya. Sampai Presiden Joe Biden harus datang ke Hawaii. Ya, karena mengunjungi korban-korban bencana. Nah, kekeringan gandengannya apa? Kelaparan gandengannya apa lagi? Kemiskinan ini terjadi ketika ya hujan tidak turun. Itulah sebabnya Elisa mengambil satu sikap. Kekeringan ini harus segera diakhiri. Apa yang dilakukan Elia? Dia mengajak umat Tuhan menyembah. Apa yang dilakukan? Yang pertama, mengajak umat Tuhan menyembah. Saya ingat kitab Sakaria pernah berkata, no worship, no rain. Katakan, no worship. Ketika umat Tuhan datang untuk menyembah, Tuhan turunkan hujan. Halo, amin. Hujan ini akan turun, menghentikan musim kemarau, menghentikan kekeringan. Hari-hari ini mungkin saudara mengalami kekeringan secara rohani, ya. Aduh, ada yang merasa, Pak, kok kering ya hidup saya nih. Ya. Hari ini, ayo kita mau tingkatkan penyembahan. Saya berdoa hari Rebo, doa malam kita penuh 1000 kursi ini. Target kita sudah 400 kemarin dibagi sosis. Yang bawa sosis 450, 400 habis. Mestinya kalau dibiarkan ya semua habis, bisa double-double wong sosis. Ya kan? Tapi dikirakan yang kemarin tuh 400 lebih ya. Saya doakan ayo satu orang yang doa malam ajak satu teman. Bilang ini caranya untuk menghentikan kekeringan. No worship, no rain. Ketika umat Tuhan menyembah, Tuhan akan turunkan hujan. Amin. Hujan buatan tidak membantu ya. Itu beberapa negara yang sudah maju bikin hujan buatan, helikopter jalan, hujan turun. Tidak banyak membantu itu. Karena yang bisa menurunkan hujan hanya Tuhan kita. Amin. Hujan buatan tidak banyak berpengaruh, saudara. Ayo kita baca ya satu ayat ini. No worship, no rain. Ayo waktu nyembah yang sungguh-sungguh. Saya ingin anak-anak Tuhan tuh kalau nyembah jangan asal-asalan ya. Nanti kalau nyembah asal-asalan, penyembahan kita menjadi penyembahan Nabi Baal ya, yang tidak menurunkan api, tidak ada hujan, tidak ada jawaban, tidak ada respon. Saya yakin ketika penyembahan itu benar, ada penyautan dari surga. Tuhan itu nyaut. Katakan, Tuhan itu apa? Disaut. Saudara kalau ngajak omong orang, orangnya nggak nyaut, saudara jengkel nggak? Loh, kamu kok diem aja sih? Ya. Baalnya tidak menyaut, saudara. Sampai Elia harus berkata, harus meledek mereka. Mungkin Baalmu tuh tidur. Mungkin Baalmu tuh repot. Mungkin Baalmu lagi jalan. Tadi macet ke sini ada karnaval ya. Memperingati perobekan bendera itu ya. Saudaraku, ini kan hari-hari yang pahlawan sebentar lagi juga. Ada peringatan-peringatan. Tadi pagi saudara kena macet tadi kan? Pasti ya, saya juga kena macet tadi. Saudara-saudara, tidak ada jawaban dari yang sudah teriak-teriak, yang sudah sampai histeris, sampai mereka ambil benda-benda tajam, tubuhnya dilukai. Mereka pikir kalau udah darah keluar, Baalnya menyaut. Ternyata tidak ada penyautan. Saya bersyukur Tuhan kita hidup, punya mulut bisa menyaut.
punya telinga bisa mendengar, punya mata bisa melihat, punya kaki bisa jalan. Dan Tuhan ada jalan di tengah-tengah kita saat ini. Tangannya terulur menjamah kita. Tepuk tangan buat Tuhan, Dia hidup. Semoga penyembahan kita ya mendatangkan penyautan dari surga. Saudara-saudara tahu 450 Nabi Baal, Elia single fighter, satu lawan berapa? Itu pun Elia bilang kamu lebih dulu lah yang doa. Silakan, kamu nyembah dulu. Saya lihat ya orang-orang benar itu punya sikap gaya hidup selalu mengalah. Halo, amin. Di doa malam kita bahas tentang gaya hidup Abraham. Bermesbah, apalagi? Berkemah, apalagi? Tidak banyak bertanya. Gaya hidup ini harus kita miliki. Jadi orang Kristen jok kaken takok kon iki. Abraham nggak kebanyakan tanya gitu. Ini mau kemana Tuhan? Kapan? Di mana? Alamatnya jalan apa? Suruh keluar, nggak banyak tanya dia. Dia manut. Ya, kita banyak komplain. Kita banyak sekali cincong. You know cincong? Ngoceh terus. Takok tok lagi. Ya, ake omongnya timbang duwe. Negur satu orang kan iki ya, nak delok ake omongnya timbang duwekmu. Ya, niru aku kemarin, gak kakek ngomong duwe akeh. Ya kan? Ngomong tok gak ono isine kon iki. Anjing menggonggong tanda apa? Anjing menggonggong tanda tidak menggigit. Anjing menggonggong itu tidak Saudara jangan takut dengan anjing yang kuk. Iku ojo wedi wis, paranono lak meneng. Ojo sampai saudara datangi anjing yang diam. Cidek entek pupumu. Dianclap kon. Dientekno pahamu, dagingnya ucul temen. Karena dia nggak banyak jenggong. Oh iki medeni. Tong kosong apa? Iya, air beriak tanda ada yang tenggelam. Tanda ada yang tenggelam atau tanda tidak dalam? Air beriak tandanya dangkal justru. Ya kan? Dah, saya bilang sama orang Kristen beberapa teman, niru Abraham aja. Ayo, ojo kaken takok disuruh Tuhan pelayanan, pelayanan aja. Jengku oleh opo, regone piro, ngene. Saya jadi hamba Tuhan gak banyak tanya sama Tuhan. Saya lakukan. Ku mau mengikuti apa? Kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Wah, Tuhan senang itu. Gaya hidup Abraham apalagi? Suka mengalah. Dia mengalah dengan Lot. Nah, Elia juga gitu. 450 Nabi Baal diberi kesempatan. Kalau boleh katakan ini kayak festival doa. Saya kepingin ya doa malam kita ini termasuk hebat loh. Beberapa YouTube orang kasih respon, wah doa malamnya GSJS ini dahsyat. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan ya. Ini diakui. Beberapa mengaku, waduh saya sampai kepingin datang. Lah ya ayo datang no. Ya, ini di YouTube aja saya ngerasakan deh. Apalagi kalau datang maknyus. Oh iya, kamu datang maknyus. Di YouTube aja sudah kroso newsnya. Ya, apalagi kalau langsung bukan online, tapi apa ini? Onsite. Wah, lain. So, jangan puas dengan hanya online. Ibadah online sama onsite sama atau berbeda? Beda. Kalau online sambil kebaktian di YouTube ya boleh, nggak apa-apa memang. Kalau memang terbatas, Anda jauh, Anda di rumah sakit, Anda di dalam tempat yang ya dikekang kebebasannya, Anda online oke. Ya, tapi kalau bisa ayo rasakan bersekutu ya, masuk di dalam satu kawanan domba. Ya, domba ini cirinya berkelompok. Ketika dia tercerai-berai dan jalan sendiri akan dimangsa oleh binatang. Bahasa itu domba ini akan dipecah belah, diadu
domba. Ya, binatang yang adu domba itu contohnya selalu pakai domba. Ya, orang pecah belah tuh Belanda pakai politik divide et impera, diadu domba. Kenapa ya? Kok nggak pakai diadu doro? Padahal yang sering terjadi ditangkap judi adu doro, adu ayam, sabung ayam, judi ayam kan. Tapi kenapa kok yang dipakai adu domba? Karena kelemahan domba ini adalah gampang diadu, dipecah belah. Ya, itu saya harap ya di gereja ini tidak ada yang salah paham. Ya, wes, ayo diselesaikan wes. Ingat loh, doanya Yesus untuk murid-murid itu nomor 1. Tuhan, jadikan mereka satu. Doa yang dinaikkan Tuhan Yesus supaya 12 muridnya ini menjadi, karena susah 12 murid ini untuk bersatu. Masing-masing punya ego, masing-masing merasa dirinya benar, dirinya ya, wis, ayo ngalah. Semua bilang ngalah. Orang ngalah itu bukan kalah, orang ngalah itu justru menang, saudara. Ya, kita sedang belajar tentang gaya hidup Abraham, tapi nanti Rebo ini istimewa, yang doa malam diisi Pastor Dr. Andrew. Tampilkan ya, Dr. Andrew kangen Surabaya, kangen GSJS TP, selain juga kangen masakannya mamanya Bulani. Ya, jadi Dr. Andrew bilang aku mau datang, ya udah sekalian khotbah doa malam. Kalau enggak ya Pak Sam yang khotbah. Ya, Pak Sam ini pokoknya siap aja, nggak ada yang khotbah, Pak Sam khotbah. Ada yang khotbah ya dipersilakan yang lain untuk membagi berkat. Amin. Nah, saudara, harus segera diakhiri, segera diakhiri. Semua katakan segera. Kalau tidak segera diakhiri, waduh, korban akan makin banyak dari kekeringan ini. Ya. Waktu itu dikatakan orang harus makan tai merpati. Saya tulis ya, saya sudah kasihkan Kaisi Okta multimedia. Orang itu makan kepala keledai. Akibat dari kekeringan pada zaman Elia. Saudara perlu tahu bahwa keledai adalah binatang haram untuk dimakan. Mestinya katak itu juga haram. Kodok. Orang nggak makan babi, makan kodok. Sami mawon segorawon. Karena kalau daftar binatang halal, haram, babi, katak, keledai itu binatang haram untuk dimakan. Ya, nah, kepala keledai terpaksa harus dimakan, sesuatu yang haram. Apa tandanya hidup kita mengalami kekeringan? Ketika kita mulai menghalalkan segala cara. Kita mulai suka hal-hal yang haram. Ini tandanya kita ini kekeringan secara rohani. Saya ingat Yohanes Pembaptis pernah menegur Raja Herodes. Haram engkau mengambil istri saudara. Tapi orang kalau kering rohaninya nggak peduli itu istrinya saudaranya ya diambil. Ya, kayak kurang cewek aja. Bujune duluri disaut. Koyok dunia ini gak ada wong wedok ae. Betul? Loh, betul? Kayak kurang orang perempuan aja. Bujune istrinya saudaramu kamu ambil. Gila. Ya. Orang kalau kering rohani, ya dia suka barang haram, ya suka bisnis yang haram. Cari uang tuh yang halal, Tuhan pasti berkati. Kok nggak ada amin? Uang haram itu panas, lek duit panas itu gampang apanya? Entah ya, orang cari uang kok nipu orang, ya. Cari duit kok yang gak bener. Ayo jemaat GSJS, semua bisnisnya halal, semua hidupnya ini tidak ada yang kekeringan. Ini tanda kekeringan. Yang kedua, sampai ada ibu yang
makan daging anaknya sendiri. Wah, ini kalau tidak segera diakhiri, makin banyak bayi yang dibuat makanan, dibuat sop bayi. Ya, sop bayi. Saya pernah memberikan pertanyaan, apa bedanya bubur ayam dengan bubur bayi? Ada yang tahu? Bedanya bubur ayam dengan bubur bayi. Saya pernah kasih hadiah kan sama yang jawab doa malam. Umum belum pernah ya. Coba yang ikut doa malam jangan jawab. Bedanya apa? Bubur ayam sama bubur bayi. Jadi anaknya dimakan, dijadikan bubur bayi kan. Sop bayi. Ya, atau apa? Rawon bayi. Ya. Steak bayi. Wah, ngeri. Ya. Apa tandanya hidup manusia kekeringan? Tanda yang kedua, dia tidak punya hati nurani. Sudah. Anak ini mana sih ada yang tega anaknya disakiti atau memakan daging anaknya sendiri kecuali hewan. Kalau binatang itu daging anaknya dimakan. Ya. Itu pun hanya binatang-binatang tertentu ya. Anaknya diuntal dewe. Tapi kalau manusia saya kira enggak ya. Orang sak jahat-jahatnya sama anaknya tuh cinta. Saya pernah lihat film tuh, orang penjahat itu ngerampok untuk belikan anaknya susu. Anaknya sedang sakit. Bahkan ketika dia ditangkap, dia berusaha keluar dari penjara untuk melihat anaknya. Ya, sekejam-kejamnya orang tua itu punya hati nurani. Saya sayang sama anak-anak saya. Sayang banget. Saya itu mertua saya pernah bilang, Michael Andrew Timothy ini beruntung punya anak kayak Pak Sam ini. Itu mertua saya yang ngomong, bukan saya loh. Kalau saya kalau muji diri saya sendiri. Ya. Karena apa? Sak jaluke tak tukokno wis. Makan saya nggak pernah batasi. Makan, imbu. Ayo, wis sak bledosi wetengmu wis. Ayo. Makan no. Minta apa? Ya. Karena saya dulu ya hidup sederhana. Dulu kalau saya makan itu ya segone sak umbruk, pentole bakwane mak situk loro. 1, 2. Jadi cuma bakwan dimut, kroso daging ditokno sego. Maksud. Ya. Makan lagi cuwil titik, kroso titik dagingnya. Wah, iwake titik, segone akeh. Kayak saya bilang mana saya, wis konco akan mangan nasi, mangan daging sing akeh. Soalnya bapakmu mbiyen dagingnya titik segone akeh. Saya sayang sama nanas, tapi sampai ada ibu yang bisa tega, nggak punya hati nurani. Saya tulis di sini, Efesus berkata, perasaanmu tumpul, wis kedul guys, gak duwe hati nurani, anak dipangan itu. Kok yo mentolo kok tega ya. Ayo saya kembali, apa bedanya bubur ayam dengan bubur bayi? Oke, saya jawab aja ya. Bubur ayam itu ada ayamnya. Ono potongan ayam. Kami bubur bayi nggak ada bayinya. Pernah nggak beli bubur bayi yang jeruknya ono bayi nih? Ada? Nggak ada. Kalau bubur ayam dalamnya ada ayamnya. Untung nggak ada yang jawab. Inovasi disediakan di bawah. Tapi nggak tahu inovanya siapa loh ya. Disediakan. Orang kalau udah kering rohaninya, ya, tumpul hati nuraninya, nggak punya perasaan. Lihat orang minta-minta itu dia nggak tergerak itu. Ya, saya aja kalau di jalan lihat orang-orang itu, saya selalu buka kaca, saya beri. Kalau nggak ada saya punya makanan saya kasihkan. Kalau di lampu merah, saya bagi. Ada yang bilang, Pak jangan Pak, lu kenapa? Kita harus ngasih mereka pelajaran. Iki wong iki luwe lho, gak butuh pelajaran, butuh mangan. Kalau orang lapar itu butuh apa? Makan, dia gak butuh pelajaran. Wis kon jok kakek alasan, ngomong kon medit. Pelit kamu. Karengnya iya loh, sebetulnya kalau bisa ya, saudara di rumah, di mobil itu siapkan uang kecil ya. Siapkan. Kalau nggak ada nanti boleh pesan saya tuker. Saya punya black-blackan uang kecil. Banyak itu, toko kolektor, saudara. Bener. Ya. Sak kongguan gitu.
Tahu kotaknya kongguan, yang isinya cuma mama sama 2 anaknya. Di mana papanya? Nah, itu jadi misteri. Di mana papanya? Kenapa yang gambar kongguan roti black-blackan itu? Kok cuma mama sama 2 anak? Papanya di mana? Ya nggak tahu, cari sendiri. Papanya di mana? Ya, kadang-kadang ya ngamen, Pak nggak duit cilik, sampai pengamennya pinter. Nggak apa-apa om, uang besar saya susui. Waduh, duit gede disusui saudara. Ya, ayo, di mana sih hati nurani kita? Orang kaya di Injil Lukas, kenapa dia masuk di dalam neraka? Sedangkan Lazarus miskin, dia ada di pangkuan Bapak Abraham di surga. Orang kaya ini masuk neraka bukan karena kekayaannya. Bukan berarti semua orang kaya masuk neraka. Oh, orang kaya di surga juga banyak. Abraham kaya di surga. Ayub kaya ada di surga. Halo, amin. Sakius yang kaya juga ada di surga. Anda dan saya yang kaya juga ada di surga. Amin. Apa yang membuat dia ke neraka? Karena dia nggak punya hati nurani. Lebih punya hati nurani anjingnya daripada majikannya. Anjing itu menjilati boroknya Lazarus. Dan salah satu di lidah anjing itu ada, selain apa, anjing gila itu apa namanya? Rabies, tapi juga ada antibiotiknya untuk mengobati penyakitnya Lazarus. Borok-borok ini dijilati itu selain enak keri-keri juga ada obatnya. Anjingnya luwe apik teko jeragane. Seandainya dia beri 10.000 aja, 20.000 dia ke surga. Oh, saya dulu pernah dengar khotbah ini, saya juga, oh kok bisa ya? Iya, bukan berarti surga itu bisa dibeli dengan 10.000, bukan, terlalu murah. Tapi dia nggak punya keinginan untuk memberi. Saya salut jemaat GSJS, semua hatinya penuh belas kasihan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Oh, saya lihat, saya sebagai gembala saya menyaksikan program apa, misi, semua mendukung. Teman-teman Malang hari ini datang berapa orang? Coba yang Malang angkat tangan aja, nggak usah berdiri. Ya, tepuk tangan, ada kurang lebih di daftar saya ada 14-15. Karena banyak membatalkan, ada yang sakit. Nggak apa-apa, saya sewakan elf hari ini. Kena berapa elfnya? 1.800.000. 400. Ini misalnya yang bawa rombongan Malang Pak Insinyur Robi ini. Dia Pak ponaan saya, dia panggil saya Engku. Ya, anaknya sepupu saya. Probolinggo juga mau, Tuban juga mau, Mojokerto, saudara lagi seluruh kota-kota Jawa Timur datang ke GSJS, Tunjungan Plaza. Kenapa? Karena kita ini nggak bisa buka di Mojokerto, di Malang ya. Kita nggak ada waktu, nggak punya tenaga juga. Dan nanti kalau kita buka di Malang misalnya, nanti ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Ini pun aja saya dengar orang Malang, gereja, salah satu gereja besar, ngumpulkan pelayan Tuhan. Ayo kita siap perang. Loh, perang apa? GSJS mau buka di Malang. Hah? Enggak ya? Enggak keliru tak? Yang ada GSJA 1 jam saja. Itu di Malang baru buka. Pakai 1 jam saja. GSJA. Kita apa? Loh, salah paham. Siap perang menghadapi GSJS buka di Malang. Saya pikir ini gereja tak jaluk tawuran. Gereja kan damai, kok perang, tawuran. Wah wis, aku buka no kota-kota nanti akeh sing mangkel, akeh sing sakit hati. Wis, setiap kota sediakan bis. Malang kalau bisa 500, tak sediakan 10 bis sama saya. Tuhan kita dahsyat, amin. Jemaat GSJS ini hati nuraninya peka, bukan tumpul, tajam, saudara. Program orang miskin, program ini, waduh, yang dukung luar biasa, ya kan? Orang kalau kering rohaninya, nggak punya hati nurani, daging anaknya, waduh, ngeri. Apalagi kalau kita ini kering, ya, bibir kita kering, ya. Itu tandanya apa? Tandanya apa kalau bibir kering? Hah? Itu perlu madu ya, kasih madu, ditoleti madu.
Kalau kering makan krisan. Minum apa? Teh krisan. Kalau di mertua saya jual tuh alang-alang. Bibir kita apa? Pecah. Tandanya kekeringan. Yang ketiga adalah terjadi perpecahan. Ya, pecah. Suami istri kenapa cerai? Rohaninya kering pasti. Suami kering, istri juga kering. Perpecahan. Ya, mohon maaf saya tidak menyindir Anda yang cerai ya. Yang masa lalu ya udahlah. Yang ke depan yang jangan. Ya, jadi kita harus minta. Urapilah kami apa? Dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Maksud saya bukan lagu ini, lagu yang satunya. Basahilah dengan taman hatiku yang kering ini. Aduh, kita merasa kering ya. Sehingga ya perpecahan terjadi di gereja. Jemaat ini kalau kering, rohaninya kering, tandanya perpecahan. Saya harap kita ini bersatu. Katakan amin. Memang strategi setan kita dibikin pecah belah supaya kita tidak melakukan tugas kita untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Ribut nang jero wae, nang dalam nih kuekir tok wis, gak punya waktu untuk keluar memberitakan Injil. Memang itu strategi setan. Jadi saya bilang wis ojo eker ya ta, gereja iki tukaran ae wis. Opo ae doktrin ini baptisan percik, baptisan selam, doktrin bahasa roh ngene perpuluhan. Saya gak mau ikut-ikut terus. Pak sing bener sapa Pak? Wis gak ono sing bener, wis sing bener Tuhan ae sing bener. Alkitab lo yang bener. Amin. Bapak melok mana? Ya. Aliran apa Pak? Calvinisme atau Armenian? Calvin itu orang GKI ya, Protestan. Armenian itu orang Pentakosta. Bapak melok mana? Armenian atau melok Calvin? Aku melok Tuhan Yesus saya. Tepuk tangan, melok Tuhan Yesus. Amin. GSJS ini apa? Ada yang tanya ya? Orang-orang kritis ya. Pak ikut aliran Armenian atau Calvinisme? Saya di GSJS ikut, saya diam. Dia sudah nunggu. Iki apa iki? Gereja iki apa? Tuhan Yesus. Ikut siapa? Gak melok Calvin, gak melok Armenian, melok Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi paling aman wis. Kita gak punya waktu gegeran, tukaran, pecah belah, tanda kekeringan. Tugas kita merebut jiwa-jiwa dari neraka. Kok gak ada amin? Rebut mereka dengan belas kasihan. Selamatkan mereka dari api. Loh, itu ada ayatnya. Coba baca Yudas depan Wahyu ya. Satu ayat terakhir ini. Selamatkan mereka, rebut mereka. Ayat 23. Yudas 1 ayat 23. 1 2 3. 1 2 3. Yudas 1 ayat 23. Memang hanya satu fatsal ya. Yudas itu satu fatsal. 2 mulai ayat 22. Ya, ayat 21. Boleh ayat 21, 22, 23. 23. Peliharalah dirimu demikian. Semangat dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka. Jadi dirampas dari apa? Sudah bakal ini masuk ke neraka ini. Selamatkan. Katakan amin. Alek kita tukaran dewe, nggak punya kesempatan untuk merampas mereka dari api. Jadi sekarang sudah lihat ya, gereja tukaran tok iki wong Kristen ini siasatnya siapa? Siasatnya siapa? Mangkano. Ojo melak-melak wis.
Sampai bilang, aku paling enak nang GSJS apa? Gak ribut soalnya. Gereja ini gak ono keributan, perpecahan. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Allah kita, amin. Sekali lagi, ayat 23 baca. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh, yang dibenci bukan orangnya, perbuatannya, pakaian mereka. Jadi jangan salah, kita nggak boleh benci orangnya, benci perbuatannya yang cemar karena keinginan dosa. Oke, ini tandanya kekeringan dan ini harus segera dihentikan. Katakan amin. Amin. Kalau enggak akan makin banyak bayi-bayi dimakan, akan banyak kepala-kepala keledai, tai-tai merpati akan menjadi santapan manusia. Ya. Dan yang keempat, tandanya itu apa? Kalau kering, ya. Kalau sudah pecah-pecah, tanahnya kering, retak-retak, pasti bau nggak enak. Bau tanah pasti. Ditandai dengan bau yang tidak sedap. Orang Kristen harus mengeluarkan bau harum. Kok nggak ada amin? Orang Kristen harus menyebarkan keharuman. 2 Petrus 2 ayat 22. Coba ditampilkan ya ayat ini, tolong, ini ayat hafalan tapi ditampilkan sekali lagi. 2 Petrus 2 ayat 22. 2-3. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini. Apa yang dikatakan? Anjing kembali kepada muntah anjing, ini bau mulut. Saudara kalau habis, sorry ya, panas dalam atau mungkin aduh perutnya nggak enak, gelegean muntah kan nggak enak. Itu muntah kita loh, maaf. Apalagi muntahnya anjing, bau mulut. Dan seperti apa? Sama-sama babi kembali kepada kubangan, kungkum di air peceren, bau tanah. Kubangan itu ya kayak beletoan. You know is beletoan. Apa ki beletoan nih? Kubangan tuh ya peceren itu loh. Waduh baunya nggak enak. Sudah dibersihkan, mandi, disikat, kasih sabun. Nyemplung mana ya wong iki? Daplek iki. Kayak babi. Ya. Bau badan. 2 bau. Orang kering itu 2 bau. Mulutnya bau. Cuma Pak aku gak bau kok Pak, aku ben kali aku sikatan makan permen. Pelayan Tuhan ya harus mulutnya nih gak boleh bau. Ya, karena saya punya pengalaman teman saya maju ke depan didoakan hamba Tuhan. Wah nangis. Wow. Saya sampai tanya, kamu didoakan kok nangis? Kamu penuh Roh Kudus? Enggak. Loh, tapi aku lihat videonya kamu, apa? Kamu merasakan urapan hamba Tuhannya itu dipakai Tuhan? Enggak. Loh, kok nangisnya gitu? Apa? Gak kuat ababe pendeta aja. Waduh. Wah, macam-macam. Pendeta sing doano ababe kotak-kotak jare. Jadi aku nangis, aku nahan. Waduh, ini pelayan Tuhan tuh mulutnya nggak boleh bau loh. Halo, amin? Sing nggak amin ngapa? Kerasa bau. Duh, aku bau rek, disindir Pak Sam. Loh, saya nggak nyindir saudara dan saya juga nggak ngetes tadi mulut saudara kan. Saya nggak ngomong soal bau mulut ini ya. Kalau ini segera diatasi. Ya. Tapi ini mulutnya berbau. Omongannya kotor, omongannya ini gosip, omongannya ini ya hal yang sia. Itu ayo mulut kita nggak boleh berbau. Ya, badan kita, perbuatan kita ini menimbulkan bau yang busuk. Kita nggak bisa jadi kesaksian yang baik. Sudah, ayo saya harap pulang dari gereja ini kita menyebarkan keharuman Kristus. Kalau kering baunya busuk. Tapi kita menyebarkan apa? Keharuman Kristus. Baca ayatnya. Pak, mana ayatnya ada keharuman Kristus? 2 Korintus 2:14. Ayo baca ayat penutup. Pemain musik naik. 2 Korintus 2 ayat 14. 2
2 Korintus 2 ayat 14. Ya. Ayo baca. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan apa? Belum semua. Membawa kami di jalan apa? Kemenangan. Amin. Belum semua, belum semangat. Jalannya jalan apa? Dengan perantaraan kami ia menyebarkan semua bau. Iya, terus keharuman akan pengenalan Kristus. Saya harap ya, saudara ini jadi anak Tuhan itu ingat ya, tongkat Harun itu apa? Bertunas, berbunga, berbuah. Anak Tuhan harus seperti itu. Semua bilang bertunas, berbunga, berbuah. Ya, bertunas itu apa ya artinya? Bertunas itu tanda kehidupan. Catat, bertunas tanda apa? Kehidupan. Berbunga tanda apa? Keharuman. Bunga itu apa? Harum. Tanda keindahan. Tanda apa? Anak Tuhan itu hidupnya seperti bunga. Ya. Wanita itu paling suka apa? Bunga. Bunga apa yang paling disukai wanita? Nah, semua sudah ngerti, bunga deposito. Ya kan? Ya. Saudaraku. Ayo saya ingin saudara. Lalu apa lagi? Berbuah. Berbuah itu apa? Buah itu bisa dinikmati orang lain. Hidup kita berdaya guna. Ya. Tadi jalannya dibawa ke jalan apa tadi? Apa? Jalan Embong Malang. Loh. Yo, pokoknya jalan Embong Malang. Mentang-mentang gerejane nang TP. Dibawa ke jalan apa? Belum semua. Aduh kok loyo sih? Baru jam 12. Jalan apa? Kemenangan. Mau masuk jalan kemenangan? Amin. Saudara pun akan diberi Tuhan mobil. Amin. Kendaraan. Amin. Namanya kendaraan kemenangan. Amin. Sopo sing gawe iki? Sing pasti duduk Cina sing gawe. Duduk Eropa. Kalau Eropa Mercy, BMW. Yang pasti bukan Jepang. Ya, Honda, Toyota. Ya. Apalagi? Ya, saya waktu ke Jepang pertama saya kan nggak ngerti bahasa Jepang kan. Ya kan? Saya ngomong apa? Saya langsung bilang, Honda, Toyota, Kawasaki. Ya, saya sebut semua kendaraan Honda. Jepang dia bilang, yes kata. Kenapa? Itu semua punyanya Jepang kan. Jadi saya sebut Kawasaki, Honda, Toyota, Mitsubishi. Dia langsung yes. Oh ya wes, ngerti berarti kan yo. Aku orang Indonesia. Gak ngerti Jepang soalnya. Jepang tuh semuanya kecil-kecil, saudara. Ya. Masuk restoran aja awakku iki kegeden. Gede upamane sing main saxophone iki mlebu Jepang. Ya. Aku sak ngene kegeden, saudara. Cilik, piringnya cilik, gelasnya hotel itu sempit, ya sampai rasanya wong loro ki ambekan royoan. Waduh, ya. Nah, jalannya kemenangan, kendaraannya apa? Pak ayatnya ada. Yesaya 58:14. Baca ayat terakhir. Yang nggak punya mobil minta mobil ini. Kendaraan kemenangan. Yesaya 58:14. Sama-sama. 2, 3. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau apa? Melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan apa? Sama-sama? kendaraan kemenangan. Belum semua. Dengan apa? Kendaraan kemenangan. Saudara mau naik apa? Kendaraan kemenangan. Kendaraan kemenangan. Tepuk tangan buat kendaraan kemenangan. Yang ada baru pia kemenangan, saudara. Mobil kemenangan belum ada. Saudara yang punya visi bikin mobil, kasih aja mobil kemenangan. Karena itu ada ayatnya di Alkitab. Amin. Aku akan memberi apa? Makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab
mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yakin akan janji Tuhan? Amin. Tepuk tangan. Aku percaya janjimu ya dan amin.